Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Martadinata dari Universitas Bina Dharma, Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perangkat lunak pelaporan kerusakan jalan berbasis Android, studi kasus Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membacakan poin-poin penting yang saya akan sampaikan sebagai berikut. 1. Latar belakang penelitian. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan dan manfaat. 4. Metodologi penelitian. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu latar belakang penelitian. Permasalahan yang masih mendasari adalah proses dalam pelaksanaan program layanan penerimaan aduan dari masyarakat Balai Pengelola Jalan atau BPJ masih terkendala dalam mendata laporan aduan kerusakan jalan yang masuk. Karena masyarakat selama ini hanya memanfaatkan fasilitas sosial media sebagai media pelaporan kerusakan jalan. Permasalahan yang lain yaitu sistem pengarsipan berkas tergolong belum efisien dalam mengidentifikasi laporan yang diterima dan ditolak. Selain itu, tidak adanya pemberitahuan lebih lanjut mengenai laporan yang diajukan oleh pelapor. Hasil penelitian dari perangkat lunak pelaporan kerusakan jalan ini adalah sebagai wadah untuk masyarakat agar dapat memberikan informasi kerusakan jalan secara efektif dan efisien tanpa menggunakan dokumen, serta mempermudah masyarakat untuk melihat bagaimana proses pekerjaan dan hasil dari pekerjaan melalui informasi yang dipublikasikan melalui sistem informasi berbasis Android Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Materi selanjutnya adalah batasan masalah. Dalam pembangunan perangkat lunak pelaporan kerusakan jalan berbasis Android Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan ini dibuat beberapa batasan masalah agar pembahasan lebih terfokus dalam pemecahan masalah yang telah dirumuskan dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Batasan masalah pada penelitian ini adalah sistem yang akan dibangun berbasis Android dan digunakan sebagai sarana masyarakat untuk memberikan laporan berupa informasi kerusakan secara efektif dan efisien tanpa menggunakan dokumen, serta memberikan lokasi tersebut dan mempermudah masyarakat dalam memantau proses kelanjutan laporan yang mereka ajukan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian perangkat lunak pelaporan kerusakan jalan ini adalah sebagai wadah untuk masyarakat agar dapat memberikan informasi kerusakan jalan secara efektif dan efisien tanpa menggunakan dokumen, serta mempermudah masyarakat untuk melihat bagaimana proses pekerjaan dari hasil pekerjaan melalui informasi yang dipublikasikan melalui sistem informasi berbasis Android Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah mempermudah masyarakat untuk menyampaikan informasi laporan kerusakan jalan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan aplikasi informasi kerusakan jalan berbasis Android. Yang kedua, mempermudah Balai Pengelola Jalan atau BPJ dalam memproses laporan masyarakat dengan efektif dan efisien. Yang ketiga adalah aplikasi ini merupakan alat bantu untuk menyampaikan arsip yang efektif dan efisien karena dapat diakses dimanapun, siapapun, serta kapanpun diperlukan. Selanjutnya adalah metode penelitian yang saya gunakan adalah metode RAD. Rapid Application Development atau RAD adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sequential linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sequential linear, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Proses RAD memungkinkan pengembang menciptakan sistem fungsional yang utuh dan periode waktu yang sangat pendek, kisaran 60 hari sampai 90 hari. Berikut adalah gambaran tahap-tahapan pada metode RAD. Yang pertama adalah perencanaan syarat-syarat.
Di sini peneliti atau pengembang melakukan mengidentifikasi tujuan dan syarat-syarat informasi. Yang kedua adalah workshop desain RAD. Di sini pengembang bekerja dengan penggunaan untuk merancang sistem dan membangun sistem. Yang ketiga adalah tahapan yang terakhir adalah implementasi. Pengembang mulai mengenalkan sistem baru yang sudah dibuat. Materi selanjutnya adalah hasil dari tampilan interface aplikasi pelaporan kerusakan jalan. Yang pertama adalah tampilan home. Di sini ada beberapa fitur, yaitu laporan kerusakan, progres laporan, dan informasi. Yang kedua adalah input lapor. Di sini masyarakat bisa menginputkan data berupa gambar. Yang ketiga adalah set lokasi. Di sini masyarakat bisa menginputkan peta lokasi sesuai lokasi yang sekarang, dan bisa menginputkan kabupaten serta keluhan apa yang mereka inginkan, seperti jalan rusak atau jembatan rusak serta saluran dehidrasi yang rusak. Yang keempat adalah progres laporan. Di sini masyarakat bisa melihat dan memantau langsung laporan yang telah mereka kirim, apakah laporan itu diterima ataupun ditolak. Yang kelima adalah tampilan interface notifikasi. Di sini adalah tampilan interface yang mana masyarakat bisa memantau lebih lanjut laporan yang mereka kirim, di mana notifikasi ini memberitahu in progress dari laporan yang mereka kirim. Dan yang terakhir adalah tampilan keluar atau logout. Yang selanjutnya adalah tampilan web admin. Di sini ada 3, menu home, menu user aktif, dan menu report. Materi selanjutnya adalah kesimpulan. Perangkat lunak pelaporan kerusakan jalan berbasis Android adalah aplikasi ini mampu menampilkan informasi tentang bagaimana memberi pengaduan kerusakan jalan secara efektif dan efisien tanpa harus memberikan dokumen berupa hard copy. Dan dari hasil uji coba pada sistem ini, bahwa pemerintah dapat meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik berupa sistem laporan yang mudah diakses masyarakat serta mempermudah dalam mengelola data laporan yang masuk. Saran untuk pengembangan selanjutnya, diharapkan aplikasi perangkat lunak pelaporan kerusakan jalan berbasis Android ini dapat dirancang untuk pengguna iOS ke depannya. Dan dari penelitian ini dapat menjadi solusi pemerintah dalam melaksanakan program layanan penerimaan aduan dari masyarakat yang ada di Palembang, khususnya Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat mempermudah masyarakat ketika ingin melakukan pelaporan kerusakan tanpa membawa berkas atau dokumen. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada penyampaian atau tutur kata saya yang kurang mengenakan. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.